Ya, materi hari ini tidak terlalu berat, jadi kita tidak terlalu banyak membahas hal teknis. Di sini banyak yang apa ya? Adapun perhitungan itu perhitungan yang mudah. Seven Tools ini bukan sebuah apa ya? Bukan sebuah materi yang mengerikan. Oke. Ya, eh, pertama kita masuk pada implementasi dari TQM. TQM itu adalah singkatan dari Total Quality Management. Nah, dalam kita mengimplementasikan Total Quality Management, kita harus menentukan dulu core values-nya. Dari core values, kita definisikan teknik yang akan kita gunakan, kemudian tools apa yang kita gunakan untuk teknik tersebut. Nah, hari ini kita akan fokus pada tools-nya. Hari ini kita akan belajar soal tools-tools-nya itu apa aja sebenarnya. Nah, di sini tools yang paling sering digunakan untuk TQM itu sebenarnya ada 15 yang paling sering menurut Schuerman dan Zhu. Nah, 15 tools itu dibagi menjadi dua kubu, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, maksudnya apa kualitatif tools, kuantitatif tools? Sesuai namanya, kualitatif tools itu untuk mengolah data-data berupa data verbal. Jadi nggak ada hitungan yang jelimet di kualitatif tools. Tapi kalau di kuantitatif tools, kita akan mengolah angka. Nah, fungsinya kita belajar tools-tools di quality itu apa sih fungsinya? Ini fungsinya agar kita tahu ketika kita ingin melakukan data collection, kita harus pakai tools yang mana. Kemudian kita mau melakukan problem solving, kita harus pakai tools yang mana. Customer or supplier relationship, kemudian new product introduction, quality awareness. Jadi harapannya setelah kalian belajar ini, kalian tahu ketika kalian ingin problem solving, maka tools yang harus kalian pakai apa. Nah, tools-tools ini dikembangkan oleh guru-guru besar statistik. Jadi ini adalah tools-tools yang memudahkan kita agar secara efisien kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di atas ini, 5 kegiatan di atas. Memudahkan kita melakukan hal itu, kayak data collection, problem solving, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat apa namanya, kalau misalkan kalian mau melakukan data collection, pilihan tools yang bisa dipakai apa aja, kayak misalkan cost effect, kemudian quality costing, FMEA, QFD, check sheet, dan lain sebagainya. Problem solving juga kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita masuk pada 7 alat kualitas. 7 alat kualitas di sini untuk yang dasar, yang awal, itu ada check sheet, Pareto, Ishikawa, scatter, control chart, histogram, stratifikasi. Harusnya di sini kalian sudah nggak asing semua untuk istilah-istilahnya. Pareto sudah pernah tahu dulu di mana ya? PTI harusnya dapat. PTI, PIE. Kemudian Ishikawa ini pasti sudah tahu lah, sudah sangat nggak asing, kita sebagai mahasiswa teknik industri pasti sudah tahu. Pas PTI sudah diajarkan. Kemudian scatter diagram sudah tahu juga pasti pas statistika industri 1, control chart. Kalian sudah ambil PKS kan? Sudah ya? Kok PKS? QCR. QCR. Sudah. Control chart pasti sudah tahu juga. Kemudian histogram. Histogram ini di start 1 sudah dapat. Mungkin yang asing cuma check sheet sama stratifikasi. Ya, kita review satu-satu. Check sheet ini adalah tools yang paling mudah yang bisa digunakan. Untuk apa tadi? Untuk data collection. Nah, check sheet sendiri itu sebenarnya dibagi jadi dua. Ada yang untuk mendefinisikan lokasi cacat atau defective location dan untuk mendefinisikan jumlah cacat. Nah, ini adalah contoh check sheet untuk yang menunjukkan defective location. Jadi cara kerjanya check sheet adalah misalkan ini contohnya adalah bumper. Nah, di bumper ini itu nanti biasanya dikasih nomor-nomor.
Nah, nanti bumper ini akan diuji, dilihat. Oke, dari bumper yang ada, dia muncul cacat di mana? Di bagian mana? Oh, ada ini di bagian 1 sama 2 untuk bumper 1. Nah, di sini kita ngecek. Kita centang. Misalkan di bumper 1 sama bumper 2. Udah, gini aja cara kerjanya. Kayak toli. Kemudian misalkan, oh ada lagi cacat di bumper 5 sama 6. Ini tinggal disilang. Bumper 5 sama 6. Udah, cara kerjanya cuma silang-silang-silang gitu aja. Misalkan ada lagi di 6, silang di atasnya. Nah, nanti kita akan jumlahkan jumlah silangnya ini. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata dari bumper yang kita buat, itu lokasi cacat paling sering itu di lokasi 6. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu itu, nanti kan enak. Kita bisa perbaiki di mana. Berarti kelemahan dari bumper kita itu ada di lokasi yang ke-6. Gitu. Udah, cara kerjanya gitu aja untuk check sheet. Untuk tabelnya apakah ada format khususnya? Nggak ada. Nggak ada. Tabel check sheet ini nggak ada format khususnya. Tergantung kalian pengen bikinnya seperti apa. Ya, gitu. Yang penting cara kerjanya dia cuma kayak toli. Ini kan kayak toli. Ada muncul satu dicentang satu. Muncul satu lagi centang lagi. Nah, ini adalah contoh check sheet yang kedua, yaitu defective check sheet. Defektif. Jadi dia untuk ngelis jumlah defect, jumlah cacat. Jadi misalkan kita produksi, kita ngelis jumlah cacatnya ada berapa dari sebuah produk, itu kita bisa pakai defective sheet ini. Kayak contohnya di sini. Di sini ada beberapa tipe cacat. Kemudian di sini sama dia di list harinya. Nah, untuk cacat too much slime pada tanggal 20 April ada berapa? Di sini dia toli. Oh, cuma ada 1. Kemudian untuk too little lime itu ada berapa? Ada 3. 20 April. Nah, jadi nanti kita akan tahu perharinya itu cacatnya itu ada berapa total. Per hari ada berapa cacat. Kemudian dari segi sini kita juga akan tahu untuk cacat jenis ini totalnya ada berapa. Udah, tapi dia cuma sebatas itu. Dia cuma menyediakan data. Maka dari itu tadi di awal kan sudah disebutkan check sheet itu untuk collect data. Kalau kalian lihat di sini ada yang format tabelnya kayak gini, format tabelnya kayak gini, nggak masalah, nggak apa-apa. Mudahnya seperti apa tergantung kalian. Nah, ini selanjutnya kita masuk pada diagram Pareto untuk tools yang kedua. Nah, kalau kalian tahu, di Pareto itu ada yang namanya prinsip 80-20. Ada yang pernah dengar prinsip 80-20? Ya, jadi prinsip 80-20 itu maksudnya adalah dengan kita memberikan effort sebesar 20%, kita akan bisa mendapatkan 80% hasil yang diharapkan. Kok bisa gitu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, di sini contoh penggunaan Pareto adalah untuk mengidentifikasi masalah. Nah, di sini misalkan ada masalah, kemudian dia ngelis cause-nya, penyebabnya dari masalah itu. Di list ada 9 penyebab. Nah, dari setiap penyebab itu dia tuliskan penyebab ini itu berapa kali menyebabkan defect. Kalau ini masalahnya defect misalkan. Dia berapa kali menyebabkan defect, kita list. Oh, penyebab 1 dia 50 kali menyebabkan defect. Penyebab 2 dia 30 kali. 3, 15 kali. Kita ngelis.
Kemudian kita urutkan dari terbesar sampai terkecil. Nah, selanjutnya kita hitung persentase kumulatifnya. Nah, ini nanti jumlah defect dan persentase kumulatif kita buat grafik. Inilah yang disebut dengan Pareto, grafik Pareto. Jumlah defect ini nanti kalau kita gambarkan jadi grafiknya, dia akan jadi grafik batangnya ini. Kemudian untuk kumulatif persennya, persen kumulatif ini nanti akan jadi grafik garisnya. Nah, cara bacanya Pareto adalah kita lihat dari ininya, dari grafik garisnya dulu. Ini biasanya nanti akan ada tulisannya, ini berapa persen, berapa persen. Ini misalkan 10%, terus ini naik jadi 20%, 30%, 40%, dan seterusnya sampai ini 100%. Nah, dari grafik ini kita lihat 20% itu jatuh di mana? Oh, jatuh di sini 20%. Kita tariklah ke bawah. Nah, di sini kita tahu data yang termasuk dalam 20% itu apa aja. Di sini ada cause 1 dan cause 2. Jadi ada penyebab 1 dan penyebab 2. Oke, dari situ kita prioritaskan untuk perbaikan di penyebab 1 dan penyebab 2. Nah, maksudnya prinsip 80-20 adalah dengan kita menyelesaikan cause 1 dan cause 2 saja, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sudah. Hasil yang besar sudah kita dapatkan. Nggak perlu sampai 100%, 80% kita akan dapat. Hanya dengan menyelesaikan dua ini. Karena apa? Karena dua ini adalah penyebab terbanyak. Itulah maksudnya dari prinsip Pareto 20-80. Jadi dengan menyelesaikan 20% penyebab, kita akan dapatkan hasil sampai 80%. Untuk yang ketiga, tools yang ketiga adalah diagram sebab akibat. Atau yang kita sering tahu Ishikawa, atau diagram fishbone, tulang ikan. Kenapa namanya tulang ikan? Bentuknya kayak tulang ikan, kayak duri. Nah, daripada kalian baca ini, pusing, lebih baik kita lihat dari gambar ini aja. Ketika kalian mau mendefinisikan suatu Ishikawa atau membuat fishbone, kalian harus tahu dulu masalah yang mau diselesaikan apa. Nah, masalah yang mau diselesaikan ini akan jadi kepala ikannya. Nah, dari kepala ikan itu nanti kita akan bikin duri-durinya. Nah, untuk durinya itu dia sudah ditetapkan ada 5 masalah utama biasanya, ya, 5 penyebab utama biasanya yang yang biasanya menyebabkan suatu permasalahan. Ya, 5 masalah utama itu adalah people, proses, equipment, material, dan sebenarnya ada lagi environment. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana kita menganalisis dengan fishbone? Oke, kita tahu masalahnya apa. Sekarang kita identifikasi dulu berdasarkan people, dari segi people. Kira-kira penyebabnya apa aja? Nah, di situ kita bikin listnya. Dari segi people apa aja penyebabnya. Kemudian dari penyebab itu dia disebabkan oleh apa? Ada lagi enggak? Nah, ini bisa juga kita tambahkan. Kemudian selanjutnya kita identifikasi. Masalah ini kalau kita lihat dari segi prosesnya, kira-kira penyebabnya apa aja? Kita list. Dari segi equipment apa aja? Kita list. Cara kerjanya seperti ini. Nah, dengan adanya diagram tulang ikan ini, kita akan lebih mudah memetakan penyebab dari suatu masalah. Jadi kita bisa lebih fokus mendefinisikan penyebab suatu masalah. Oke, lihat dulu dari segi orangnya. Dari segi orang udah masih ada lagi nggak penyebab? Oke, sudah selesai, kita baru geser ke proses. Jadi kita akan dapat hasil yang lebih detail.
Itu adalah fungsi Ishikawa. Kemudian untuk tools yang selanjutnya adalah scatter diagram. Ya, scatter diagram kalian sudah nggak asing, dulu sudah pernah dapat di mata kuliah Stat 2. Stat 2. Fungsinya apa scatter diagram? Yang masih ingat? Fungsi dasar dari scatter diagram. Paling mendasar. Buat kapabilitas sistem bisa, Pak. Sistem capability. Itu bukan ke arah control chart ya. Oh iya, itu yang kontrol balik, Pak. Kalau scatter itu lebih ke apa ya, Pak? Kayak ada misal ada variabel dependent independent gitu, Pak, ada hubungannya. Ah, ya, benar. Makasih Gusti. Ini kaitannya sama hubungan. Dependent independent. Nah, tujuannya kita membuat scatter diagram ini adalah kita pengen tahu hubungan. Sebenarnya dia dependent apa independent sih dua variabel itu? Dia ada hubungan saling berkaitan atau enggak? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah tujuan dari kita membuat scatter diagram, menguji seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, sekedar refresh untuk apa namanya? Untuk mata kuliah Statistik Industri 2, scatter diagram ini keluarannya nanti untuk interpretasinya akan ada 3 jenis. Pertama adalah kalau misalkan gambarnya seperti ini, artinya kedua data, kedua variabel, ini variabel X, ini variabel Y, mereka memiliki hubungan yang kuat dan positif karena datanya ngumpul, kemudian dia naik, membentuk garis lurus ke atas. Kemudian untuk yang kedua, ada lagi misalkan data kalian bentuknya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa antara X dan Y itu ada hubungan, tapi mereka hubungannya negatif. Negatif. Jadi, ketika X-nya makin besar, Y-nya malah makin turun. Kalau yang hubungan positif, X makin besar, Y makin besar. Kemudian kalau misalkan kita dapat data, nah, misalkan kita dapat data kayak gini, nggak tahu bentar, nggak karuan datanya. Artinya ya nggak ada hubungan antara X sama Y. Kemudian sekedar mengingatkan, kalau misalkan dia hubungannya positif, nilai korelasinya adalah 1. Misalkan dia sangat kuat, benar-benar kuat, mendekati 1. Tapi kalau misalkan korelasinya kuat tapi negatif, dia mendekati -1. Contohnya apa penggunaan untuk scatter diagram? Contoh yang paling sering digunakan itu ya jualan es krim. Jualan es krim. Nah, misalkan X-nya adalah temperatur, Y-nya adalah es terjual. Nah, kita pengen tahu, misalkan temperaturnya makin panas, benar nggak es yang terjual makin banyak? Nah, di situ kita coba ngeplot. Oke, temperaturnya misalkan pas 10 derajat. Temperaturnya pas 30 derajat. Berapa kira-kira yang beli es krim? Misalkan temperatur naik jadi 32 derajat, berapa yang beli es krim? Kita plot lagi. Terus misalkan 35, kita plot lagi. Oh, ternyata semakin naik temperatur, es yang terjual semakin banyak. Di situ kita bisa tahu ada hubungan positif. Jadi cara kerjanya scatter dengan kita membuat plot-plot. Kalau misalkan plotnya kayak gini, berarti apa tandanya?
hubungan antara jam pelatihan dengan perbaikan proses yang berhasil. Apa nih kira-kira hubungannya? Tidak ada hubungan ya, Pak? Iya, ada hubungan ini. Datanya nggak tahu ngikut pola apa. Dia ketika jam pelatihan cuma 5 jam, jumlah perbaikan prosesnya ada yang rendah, ada yang tinggi. Jam pelatihannya dinaikkan jadi misalkan 17 jam, ada yang rendah, ada yang tinggi juga. Nah, berarti kan kita nggak bisa simpulkan kalau misalkan jam pelatihan rendah, jumlah perbaikan juga rendah. Nggak bisa simpulkan berarti. Simpulannya ya tidak ada hubungan berarti. Ya, ini adalah gambarannya untuk scatter diagram. Ini positif, ini negatif, ini yang tidak ada hubungan. Kemudian masuk pada tools yang kelima, yaitu peta kendali. Peta kendali itu merupakan grafik garis jenis khusus yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data suatu proses dengan cara membuat batasan-batasan variasi yang diperbolehkan. Nah, sekedar merefresh untuk mata kuliah QCR. Batasan-batasan yang dimaksud itu adalah ini. Aduh, kok nggak kelihatan? Ada UCL, ada LCL, ada CL. Nah, UCL itu menunjukkan batas atas dari sebuah proses. LCL itu batas bawah, kemudian CL itu adalah garis tengah. Garis tengahnya. Nah, kemudian dari dari control chart ini kita akan tahu apakah suatu proses ada dalam kendali atau di luar kendali. Dengan cara apa? Dengan kita membuat plot. Kalau misalkan ada plot yang di luar batas kendali, artinya proses kita tidak dalam kendali. Nah, plot ini nanti kita akan identifikasi kenapa dia keluar. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada UCL, LCL ini, ya kita nggak akan sadar kalau misalkan ada proses yang abnormal. Ya kita santai aja, lama-lama makin kacau. Itulah fungsi dari peta kendali. Untuk langkah-langkahnya, ya kalian bisa ingat-ingat lagi pada waktu QCR dulu. Yang jelas kita harus punya data awal dulu. Data awal untuk apa? Untuk kita menghitung LCL dan UCL. Untuk menghitung LCL dan UCL yang awal. Nah, kemudian setelah kita hitung UCL, LCL, baru kita gunakan untuk mengendalikan proses selanjutnya. Baru kita gunakan untuk ngeplot. Nah, ingat untuk peta kendali jangan sembarangan kita bikin. Untuk peta kendali tergantung karakteristik data yang ada. Kalian mau mengendalikan apa? Data variabel atau data atribut? Nah, itu. Diingat-ingat lagi, data atribut itu apa? Data yang kita bisa lihat secara visual tanpa kita mengukur. Tapi kalau variabel kita harus mengukur dulu baru kita tahu. Nah, gitu. Contohnya yang atribut itu misalkan jumlah cacat, proporsi cacat, seperti itu. Ya, mungkin bisa diingat-ingat lagi, proporsi cacat pakai apa, misalkan p-chart atau np-chart, kemudian jumlah cacat pakai c-chart. Kemudian kalian juga bisa lihat jumlah datanya apakah fluktuatif, variabel, atau data konstan. Itu juga menentukan kita pakai peta kendali apa. Nah, ini adalah gambaran dari peta kendali. Merefresh waktu QCR dulu. Ada UCL, ada LCL, kemudian yang diplotkan apa? Kemudian kita bikin semacam grafik garis. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, jelas prosesnya
bikin kontrol, karena ini UCL, ini LCL, nggak ada data yang keluar. Jelas fungsinya peta kendali ini adalah untuk mengendalikan proses supaya ada warning ketika ada proses yang keluar, kita bisa tahu. Tapi kalau nggak ada UCL LCL ya kita jalan-jalan aja walaupun ada proses yang abnormal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu sampai tools yang ke-7 aja. Tools yang ke-6 adalah histogram. Histogram ini adalah semacam grafik batang, tapi dia bukan grafik batang, beda sama grafik batang. Karena apa? Kalau grafik batang, kita itu bikin grafiknya kan terpisah-pisah, dan dia per variabel. Misalkan kita ada data apa ya? Misalkan nih kita ada data numerik 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Kalau misalkan kita gambarkan pakai grafik batang, ya di sini dia ngelisnya adalah 2 ada berapa, 3 ada berapa, 4 berapa, 5 berapa. Sendiri-sendiri. 2 ada batangnya sendiri, 3 ada batangnya, 4 ada batangnya, 5 ada batangnya. Tapi kalau misalkan histogram ini sama dia dibikin kelompok, dibikin kelas. Jadi ini nanti bukan 2 sendiri, 3 sendiri, tapi bisa saja 2 sampai 4. Datanya bisa aja 2 sampai 4, kemudian 5 sampai 7, 8 sampai 9. Sepertinya salah. 2 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 9. Ya. 8 sampai 10. Nah, barulah sama dia dibikin grafik batangnya. Tapi grafik histogram itu, dia itu bedanya sama grafik batang, dia itu nempel. Antar batang itu nempel. Nah, kemudian tujuannya apa kita bikin histogram? Tujuannya adalah memudahkan kita dalam melihat kelompok data numerik. Kelompok data numerik. Jadi kita kalau misalkan data numeriknya banyak, 4, 5, 6 sampai misalkan ada sampai 20-an jenis datanya, ya nanti malah kalau kita gambarkan pakai grafik batang, kemudian apalagi ini frekuensinya dikit-dikit, ya nanti akan banyak sekali grafik batang. Dan kita nggak bisa lihat signifikansi sama sekali. Bisa saja grafik batang ini, antar grafik dia mirip-mirip tingginya. Karena frekuensi antar ininya nggak terlalu beda-beda. Nah, tapi kalau misalkan kita kelompokkan angka-angka ini jadi kelas-kelas, itu nanti baru akan kelihatan. Untuk angka sekian sampai sekian itu jumlahnya ada berapa. Angka sekian sampai sekian ada berapa. Nanti akan terlihat lebih jelas pengumpulan datanya di mana. Jadi kalau misalkan sendiri-sendiri kita akan lebih susah bacanya. Kemudian dengan adanya histogram juga, kita nanti akan tahu variasi dari sebuah proses. Variasinya proses. Kalau misalkan data kita seperti ini, kita bisa tahu, oh variasi dari prosesku dia tidak terlalu besar. Variasi proses tidak terlalu besar. Tapi akan beda hasilnya kalau misalkan grafik histogram kita modelnya kayak udah nggak tahu ngumpulnya data di mana, nyebar semua data. Nah itu artinya variasi data kita tinggi. Itulah yang disebut di sini kenapa histogram bisa mengidentifikasi variasi. Terus ingat, data yang bisa kita olah pakai histogram itu cuma data angka. Variabelnya dalam bentuk angka kayak tadi. 2 sampai 4,
Ini nggak bisa pakai data kualitatif. Kalau yang grafik batang kan kita masih bisa pakai data kualitatif. Misalkan apa ya? Yang suka es krim rasa apa? Coklat, stroberi, mangga. Nah, ini masih kita bisa pakai grafik batang. Tapi kalau misalkan histogram nggak bisa. Histogram cuma bisa untuk data numerik. Ininya harus dalam bentuk angka. Nah, histogram juga sangat membantu sebagai tindakan preventif terhadap masalah yang ada dengan melakukan pencatatan data kontinu sehingga penyimpangan yang terjadi dapat langsung diidentifikasi. Jadi ada juga penggunaan histogram. Jadi dia itu dikasih batas juga. Ada batas bawah dan batas atas. Nah, nanti dibuatkan histogramnya. Secara terus-menerus. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalkan ada penyimpangan. Itu adalah fungsi lain dari histogram. Setiap ada data, kita catat. Ada data lagi, kita catat. Sampai misalkan ada yang keluar. Nah, kita bisa identifikasi. Ya, ini adalah contoh untuk histogram. Oke, lanjut. Kita masuk pada yang tools terakhir. Tools terakhir yaitu stratifikasi. Stratifikasi atau pengelompokan. Jadi cara kerja dari stratifikasi ini adalah dia mengelompokkan data. Contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan nih, aku tanya terkait puding. Menurut kalian puding yang enak itu seperti apa? Pasti ada yang jawab tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan. Biasanya kalau misalkan kalian bikin kuesioner kan sering ya kalian dapat, apalagi di kuesioner kalian kasih jawaban singkat, udah jawabannya macam-macam walaupun mirip-mirip. Kemudian ada juga yang bilang komposisi gula pas. Kemudian ada yang bilang lembut. Kemudian ada yang bilang apalagi ya puding ya. Mudah ditelan. Nah, ini kalau misalkan kita buat berdasarkan grafik batang biasa, ya ini akan jadi beda-beda. Ini nanti akan jadinya tingkat kemanisan. Ini nanti akan jadi grafik sendiri. Komposisi grafik sendiri. Lembut grafik sendiri. Mudah ditelan grafik sendiri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bingung. Kita harus bikin puding yang seperti apa? Kita harus mengutamakan apa? Nah, fungsinya stratifikasi di sini kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan dari jawaban-jawaban konsumen, sebenarnya maunya mereka tuh apa? Kayak contohnya ini, 1 sama 2. Ini sebenarnya kan sama, tingkat kemanisan pas sama komposisi gula pas. Ini sebenarnya sama aja, kaitannya sama rasa. Kemudian lembut sama mudah ditelan, ini sama aja sebenarnya, dia sama-sama tekstur. Nah, dari sini baru kita bikin grafiknya. Nanti kita akan dapat grafik yang lebih enak dilihat. Yang lebih bisa menggambarkan apa sih sebenarnya maunya konsumen. Yang jadi utama itu apa? Yang paling banyak disampaikan itu apa? Gitu. Fungsinya stratifikasi itu ada itu. Mengelompokkan data.
Ini sedikit beda sama yang histogram. Kalau histogram tadi kan untuk data numerik. Kalau ini untuk data yang data verbal atau data kualitatif. Nah, sampai sini tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah masih bisa mengikuti? Masih bisa, Pak. Oke. Ya, lanjut. Kalau gitu. Nah, yang tadi itu adalah kita bilangnya 7 basic tools. 7 alat kualitas awal. Nah, sekarang ada muncul lagi 7 alat kualitas yang baru dikembangkan oleh Jose. Nah, di sini dia itu menyebutkan sebenarnya ada 7 alat kualitas yang lain selain yang tadi disebutkan, yaitu affinity diagrams, relations diagrams, tree diagrams, matrix arrow, matrix data analysis, dan process decision. Nah, di sini Jose itu bilang, oke, 7 basic tools yang tadi kamu pelajari itu bagus buat data analisis, proses control, dan quality improvement. Atau untuk numerical data. Dia bagus. Tapi, yang dipelajari pada 7 basic tools yang tadi, itu hanya orang-orang teknis yang paham. Bagaimana cara membuatnya, interpretasinya. Itu hanya orang-orang tertentu. Khususnya yang punya basic di engineering. Kayak misalkan bikin control chart, terus bikin histogram, gitu-gitu kan kita yang pernah mempelajari itu yang bisa bikin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang dia sudah di level manajerial atau di level staff, mungkin mereka nggak akan tahu untuk itu. Mereka taunya bagaimana menyusun strategi. Dia nggak akan terlalu ngurus terkait hal-hal teknis seperti hitungan yang rumit kayak gitu. Nah, disinilah muncul yang namanya 7 quality tools yang baru. 7 quality tools yang baru ini digunakan untuk mengorganisir data-data verbal. Tetap masih dalam bentuk diagram, sama kayak yang sebelumnya, dalam bentuk diagram juga. Tapi di sini hanya data-data verbal. Bedanya dengan tools yang tadi, tools yang ini jauh lebih sederhana. Kita nggak perlu punya kemampuan khusus untuk bisa menjalankan ini. Kita nggak perlu belajar QCR, nggak perlu belajar stat 1 untuk bisa membuat ini. Jadi memang diperuntukkan untuk managerial level atau staff. Ya, ini adalah perbandingannya. Kalau misalkan kita pakai data numerikal, kita bisa pakai basic 7, kemudian verbal data kita bisa pakai new tools. Nah, ini kalau kita tahu basic 7 tools itu untuk analytical, untuk menganalisa. Tapi kalau 7 new tools itu untuk membuat ide, membentuk ide. Jadi 7 basic tools itu untuk analitik. 7 new tools itu untuk generate idea atau membuat perencanaan. Nah, persamaannya keduanya ditampilkan dalam bentuk grafik daripada dalam bentuk kata-kata. Kemudian perbedaannya adalah kalau misalkan di yang baru, di 7 tools yang baru, dia itu lebih menunjukkan hubungan-hubungan atau kaitan antar variabel. Kemudian, walaupun ini mudah, tapi perlu latihan untuk yang 7 new tools. Jadi kita harus melatih pola pikir kita agar bisa menerapkan yang 7 new tools ini. Maksudnya di sini adalah kita terbiasa, oke, kita menghadapi masalah ini. Jadi nanti jalan berpikir kita seperti apa.
Beda kalau misalkan sama yang tadi, yang Otus atau yang basic yang tadi. Kita dikasih rumus ya kita kerja. Kalau ini lebih ke arah sense-nya yang dilatih. Oke, kita lihat. Untuk tools yang pertama, yaitu Affinity Diagrams. Affinity Diagrams. Ini digunakan untuk mengorganisir verbal data dalam bentuk verbal dalam jumlah yang banyak. Nah, contoh penggunaannya kita langsung aja lihat pada contoh penggunaannya agar lebih mudah memahami apa itu Affinity Diagrams. Jadi Affinity Diagrams itu cara kerjanya adalah misal nih ada masalah poor customer service. Kita dapat komplain, customer service-nya jelek. Nah, dari situ kita kumpulkan pemegang kepentingan untuk rapat. Oke, kita rapat. Coba kalian tulis di sticky note. Apa aja sih faktor-faktor yang mungkin menyebabkan layanan kita itu jelek. Nah, di sini semua orang bikin di sticky note. Kemudian ditempel ke papan. Kayak gini. Nah, setelah semua nempel, kita bikin pengelompokan. Kayak contohnya di sini. Kita bikin pengelompokan. Oke, di sini kita mau kelompokkan pendapat tadi ke dalam 3 kelompok, yaitu staff, sistem, dan budaya. Oke, kira-kira yang masuk di kategori staff apa aja? Nah, di situ kita ambil. Oh, ini ada moral dari karyawan kita jelek. Kemudian kita lihat lagi, apa lagi? Tidak ada staff, kita tidak punya staff yang cukup. Oke, berarti masuknya ke staff. Kemudian ada lagi ini, tidak ada ukuran terhadap layanan kita. Layanan kita yang ya udah gitu-gitu aja, kita nggak pernah ngukur. Oke, berarti masuknya salahnya ke sistem. Oke, kita tempel ke sini. Kemudian ada yang bilang lagi, manajemennya loh nggak pernah ngontrol. Oh, berarti ini masuknya ke budaya. Gitu. Nah, udah. Affinity diagram udah sampai situ aja. Keluarannya ya sudah sampai gini aja. Udah. Jadi kita mengorganisir data verbal dalam jumlah besar ke dalam kelompok-kelompok. Tujuannya apa? Agar kita mudah dalam melihat masukan-masukan atau ide. Oh, ini masuknya ke sini. Masuknya ke kategori ini. Oh, ini masuknya ke kategori ini. Ini masuknya ke kategori ini. Oke, kita mau fokus kemana dulu? Misalkan dari segi staff-nya. Oke, dari segi staff-nya kita mau ambil apa aja nih yang kita bisa perbaiki. Gitu. Udah, gitu aja Affinity Diagram. Cuma mengelompokkan data verbal. Selanjutnya relations diagram. Namanya relation, jadi dia menunjukkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan sebab akibat. Sebab akibat antar apa? Antar variabel. Kita langsung lihat contohnya. Ini adalah contoh dari diagram sebab akibat. Jadi misalkan ada masalah, kenapa kok bisa terjadi X? Nah, di sini kita cari tahu penyebabnya muncul X itu apa aja. Kita ngelis. Ada 4 primary cause. Primary cause itu adalah penyebab yang langsung berhubungan sama masalahnya. Nah, dari primary cause kita tarik ke belakang. Kira-kira yang menyebabkan primary cause ini apa? Oh, ada secondary cause. Secondary cause ada lagi yang menyebabkan enggak? Oh, ada third atau penyebab ketiga. Nah,
Kemudian antar cause yang dia berbeda asal primary cause-nya. Kayak misalkan ini kan ini primary cause A, ini B, ini C, ini D. Nah, di relationship diagram itu dia juga bisa menunjukkan hubungan antar primary cause, antar cause yang dia berbeda dari primary cause. Kayak contohnya ini. Ini kan dia cause ketiga dari primary cause A. Nah, ternyata ini itu disebabkan oleh cause kelima dari primary cause B. Jadi bisa lintas primary cause. Jadi fungsinya relationship diagram ini pokoknya kalau dia memungkinkan ada hubungan, kita tarik garis. Memungkinkan ada hubungan, kita tarik garis. Tuh. Kemudian satu sebab atau satu akibat dia itu bisa disebabkan oleh dua variabel. Contohnya ini, dia ada dua panah masuk, dia muncul mungkin disebabkan oleh ini atau ini. Udah gitu aja cara kerjanya. Masalahnya apa, tarik. Penyebabnya apa, penyebabnya ini, tarik lagi. Penyebabnya apa lagi. Udah, di sini nggak ada perhitungan matematika yang rumit. Kita cuma mikir aja, cuma ngelatih pola pikir kita aja untuk berpikir kenapa muncul ini. Misalkan kita sudah bisa jawab, kenapa kok ini bisa muncul, kenapa kita tarik. Sampai dapat akarnya. Oke, selanjutnya masuk pada tree diagrams. Tree diagrams. Diagram pohon, sesuai namanya. Ini adalah diagram pohon. Fungsinya apa diagram pohon? Ya, ini kalian boleh baca ya, boleh baca. Tapi kalau dari saya malah bingung baca ini. Intinya, diagram pohon itu untuk mendefinisikan yang pertama adalah goals. Kemudian yang kedua adalah target. Dan yang ketiga adalah itu tes, tugas. Sebenarnya intinya cuma 3 ini yang mau kita buat dari tree diagrams. Tapi ini stepnya panjang. Oke, kita mau belajar tree diagram. Contohnya ini. Alfamart versus Indomaret. Terserah kalian mau jadi tim Alfamart atau tim Indomaret. Goals kita adalah memenangkan kompetisi. Goals kita ini, memenangkan kompetisi ini goals. Nah, untuk bisa mencapai goals ini, kita harus punya target. Target kita apa? Nah, di sini kita definisikan targetnya. Misalkan nih, target kita adalah yang pertama, oke, aku Alfamart, aku pengen menang dari Indomaret. Berarti targetnya jumlah variasi produk naik 100 produk per tahun. Nah, terus biar aku menang lagi gimana? Targetnya kasih pelatihan pelayanan pada pekerja setiap 3 bulan. Oke, buat memenangkan kompetisi kita punya 2 target ini untuk kita jalankan. Nah, selanjutnya kita definisikan tugasnya apa untuk kita bisa mencapai target tersebut. Pembagian tugasnya bagaimana? Nah,
di sini kita pengen jumlah varian produk naik 100 produk per tahun. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menjalin hubungan dengan lebih banyak supplier. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Memperluas produksi, kan biasanya ada produk Alfamart atau Indomaret. Produk apa? Kemudian kasih pelatihan karyawan, pelatihan layanan pada pekerja setiap 3 bulan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Membuat jadwal, membuat penjadwalan. Pelatihan. Udah, gini aja. Ini goals. Dari goals kita definisikan target. Dari target kita definisikan task. Udah, sederhananya seperti itu. Ini nyabang, makanya dibilang tree diagrams, bentuknya kayak pohon. Udah, di sini sama. Nggak ada hitungan yang rumit. Cuma melatih pola pikir aja. Oke. Masuk pada tools yang selanjutnya, yaitu matrix diagram. Matrix diagram itu dia dibagi menjadi 2. Ada yang smart dan ada yang correlation matrix. Nah, untuk smart sendiri ini digunakan dalam mendefinisikan tugas. Nanti kita akan langsung lihat contohnya. Ini digunakan untuk mendefinisikan tugas berdasarkan task yang kita dapat dari tree diagram tadi. Berdasarkan prinsip SMART. Kemudian correlation matrix, namanya korelasi, berarti dia untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Oke, sekarang kita mau lihat satu-satu contohnya. Ini adalah contoh dari correlation matrix atau diagram hubungan. Nah, biasanya kalau kalian mau bikin diagram hubungan, ini harusnya KP1 nanti kalian akan ketemu di House of Quality. Nanti di GFD kalian juga akan ketemu di materi GFD. Jadi matriks diagram ini yang jadi baris itu adalah what atau apa. What. Ini adalah what. Dan ini adalah how. What itu biasanya kita dapat dari voice of customer. Jadi sebenarnya apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen? Misalkan di sini kita bilang variasi menu. Oke, variasi menu. How-nya bagaimana? Kita desain daftar menu. Membuat desain daftar menu. Kemudian kecepatan pemesanan. Bagaimana kita memastikan mereka bisa cepat dalam memesan? Nah, kita buat sistem pemesanan menggunakan teknologi. Tinggal pencet-pencet HP selesai. Kemudian buat selanjutnya apa? Staf ramah. Staf ramah bagaimana membentuknya? Dengan membuat 4S. Mempraktekkan 4S. Udah, kita sudah list buat how-nya. Sekarang kita tinggal bikin hubungannya. Jelas variasi menu kita buat desain daftar menu. Jelas hubungannya sangat kuat. Kita kasih lingkaran hitam. Kemudian kita identifikasi variasi menu kalau misalkan dibandingkan sama sistem pemesanan menggunakan teknologi. Dia bagaimana hubungannya? Dia
tengah-tengah hubungannya, medium. Jadi nggak terlalu kuat. Barangkali dengan menggunakan teknologi variasi menunya lebih menarik, tapi ya nggak selalu. Makanya dia kasih medium. Kemudian variasi menu sama praktek 4S. Ya nggak ada hubungan apa-apa, ya dikosongi kalau nggak ada hubungan apa-apa. Kan 4S hubungannya sama layanan, apa hubungannya sama variasi menu? Ya nggak ada, ya kosong. Gitu. Begitu juga untuk yang ini, kecepatan pemesanan sama desain daftar menu, bagaimana hubungannya? Oh, kuat. Soalnya kalau desain daftar menunya bagus, enak dilihat, ya cepat mesennya. Kemudian kecepatan pemesanan dengan sistem pemesanan menggunakan teknologi jelas kuat. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan dia hubungannya lemah, kita bisa kasih dia tanda segitiga. Udah gitu aja cara kerjanya matrix diagram. Kita tinggal definisikan buat kita apa, how apa, kemudian kita bikin relationship-nya. Ini benarnya tergantung sense-nya kita juga. Menurut pendapat kita bagaimana? Kembali lagi, tidak ada hitungan yang rumit. Nah, sekarang untuk yang matrix smart. Nah, matrix smart ini kita ini untuk memudahkan kita dalam mendefinisikan tugas. Ini kita definisikan tugasnya. Secara spesifik tugasnya itu apa sih? Oke, mengevaluasi kebutuhan. Evaluasi kebutuhan. Kemudian untuk ukurannya, dalam evaluasi kebutuhan, bagaimana mengukurnya? Ya, apa namanya? Asalkan tugas itu bisa disampaikan, berarti sebentar, salah. Measurable, ini artinya bisa diukur. Evaluate needs, untuk mengevaluasi kebutuhan, berarti oh ya, maksudnya tugas itu dia itu penyampaiannya bagaimana? Oh, penyampaiannya mudah. Evaluasi needs, mudah disampaikan. Kemudian dari situ kita definisikan assignment-nya. Assignment-nya siapa yang akan mengerjakan untuk evaluasi needs? Oh, Steve. Kemudian dia butuh berapa jam untuk mengevaluasi needs? Dia butuh 8 jam. Oke, 8 jam. Kemudian rentang harinya, sampai kapan dia dikasih waktu untuk mengevaluasi needs? Oke, 1 minggu. 1 minggu itu entah dia langsung dalam 1 hari 8 jam atau dipecah-pecah per harinya 1 jam juga boleh. Kemudian predecessor itu adalah menunjukkan untuk aktivitas ini, untuk menjalankan aktivitas ini, aktivitas apa dulu yang harus diselesaikan. Kalau misalkan straight, artinya dia adalah proses yang paling awal. Nah, di sini ada 2 strip, artinya ada 2 proses yang menjadi proses awalan, yaitu mengevaluasi kebutuhan dan menjadwalkan pelatihan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat pada penugasan yang C, yaitu evaluasi software. Di sini ada predecessor A, artinya adalah evaluasi software bisa dilakukan kalau misalkan evaluasi kebutuhan selesai. Maksudnya kayak gitu. Ini bisa jalan kalau ini selesai. Kemudian training materials, itu predecessornya C, artinya adalah training material bisa dilakukan kalau misalkan evaluasi software selesai. Itu maksudnya. Nah, kita lanjut pada matrix data analysis. Untuk matrix data analysis, ini kita digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah desain yang kita buat. Jadi nanti kita akan dari desain kita akan tentukan kriteria apa aja yang diukur, yang mau diukur.
Nah, kemudian kita beri bobot, dan kemudian kita surveikan ke ke responden. Nah, untuk memberikan bobot, kita bisa menggunakan subjektif atau objektif. Objektifnya itu kita bisa pakai Principal Component Analysis, PCA, atau AHP, untuk mendefinisikan bobot. Kalau misalkan kalian sudah expert, pakai subjektif pun juga boleh. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari matriks data analysis. Di sini kalian punya misalkan desain produk ABCDE, ABCD. Kemudian di sini kalian definisikan untuk mengukur produk tersebut, mengukur desain tersebut, kriterianya apa aja? Customer acceptance, cost, reliability, sama strength. Nah, kemudian dari situ kalian definisikan bobotnya untuk masing-masing ini pada desain ini itu berapa? Bobot nilainya. Nah, kemudian dari situ kalian surveikan untuk desain A, B, C, D ini. Kalian surveikan, responden suruh ngisi nilainya, customer acceptance-nya dia berapa, dari segi cost-nya dia nilainya berapa, reliability berapa, strength berapa, kemudian kita ranking. Yang menurutnya konsumen dia paling paling penting itu yang mana? Yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana? Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan ke samping sama ke bawah. Kalau kita tambahkan ke samping, kita akan dapat desain produk dengan importance level yang paling tinggi. Itu nanti akan kita gunakan untuk dilanjutkan. Jadi misalkan kita ada desain A, B, C, D, kita mau pilih mana yang mau dilanjutkan, kita lihat dari sini sum score-nya. Yang paling tinggi nanti kita akan lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bawah, ini nanti digunakan untuk mengetahui sebenarnya mana sih kriteria dengan bobot yang paling tinggi. Ya, untuk tools yang selanjutnya adalah row diagrams. Row diagrams. Nah, row diagrams ini adalah kelanjutan dari SMART tadi. Dari yang SMART. Dari yang SMART tadi kan kita udah tahu ada predesor ini. Jadi row itu adalah menggambarkan predesor ini dalam bentuk grafik. Gampangnya seperti itu. Nah, mari kita coba untuk bikin grafiknya. Nah, sudah muncul PowerPoint-nya. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini jadi fungsinya row, dia itu menggambarkan yang ini. Menggambarkan yang ini dalam bentuk grafik. Nah, jadi nanti kita akan awali dengan 1. Nah, kemudian di paling awal itu ada activity apa? Oh, di sini yang paling awal ada activity A sama B. Oke, kita masukkan A sama B. Kemudian activity selanjutnya apalagi? Oh, C. C dia baru bisa jalan nunggu apa yang selesai. Oh, A tunggu selesai dulu baru C bisa jalan. Oke, berarti yang ini
C. C keluar setelah A jadi. Oke, untuk yang selanjutnya apalagi? D. Oke, D keluar setelah C jadi. D. D. Kemudian kita lihat yang E. E bisa jadi kalau C sudah jadi. Oh, berarti keluarannya C ada dua. Ada D sama E. Kemudian selanjutnya F. F bisa jadi kalau misalkan E jadi. F bisa keluar kalau E keluar. Oke, berarti di sini nanti akan muncul F. F. Kemudian selanjutnya G. G keluar kalau misalkan B, D, sama F selesai. Oke, berarti ini nanti gini, thread. Ini berarti nanti thread. Nah, ini keluarlah G. Udah, gini aja. Nah, kalau dengan menggunakan arrow, kita akan lebih mudah lihatnya. Oke, yang paling akhir, proses paling akhir adalah G. G itu bisa jalan kalau misalkan apa jalan? O, D, F, B sama. D, F sama B jalan. Oke, D itu sebelumnya, D itu harus selesai apa dulu? C. Sebelum E, selesai apa dulu? C. Kita akan lebih mudah dengan menggunakan arrow diagram. Nah, ini nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya, kalian bisa tahu pada mata kuliah PI. Nanti kalian akan ketemu yang namanya PERT. PERT. Jadi itu nanti akan menunjukkan kira-kira penugasan mana dulu yang harus kita selesaikan. Pakai PERT sama CPM. CPM ini Critical Path Method. Tapi di sini kita cuma belajar bagaimana membuat arrow diagram. Ya, untuk materi hari ini sudah sampai yang ini aja, sampai yang arrow diagram. Ada yang mau ditanyakan? Jam 5. Apakah ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Sementara belum ada, Pak. Oke, belum ada. Yang lain? Oke, saya coba tanya satu. Kalau misalkan udah nggak ada, kita selesai. Theophilus Augusto. Masih belum ada, Pak. Masih aman. Oke, masih aman. Ya udah kalau gitu. Oke, pembelajaran hari ini kita sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Siang, Pak. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama.